umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri 3 Sumbermancing Wetan Ibu Sumini dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Sumbermancing Wetan yang saya hormati. Puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada acara desiminasi CGPA 10 Kabupaten Malang yang akan dibawakan oleh Bapak Sulistyo. Shalawat dan salam selalu kita haturkan pada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang diridhoi oleh Allah, yakni agama Islam, dan selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Sebagai pembawa acara, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua kegiatan inti desiminasi CGPA 10 Kabupaten Malang, dan yang ketiga penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. Amin. Semoga acara pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dilanjutkan acara yang kedua, inti desiminasi CGPA 10 Kabupaten Malang. Kepada Bapak Sulistyo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Sumbermancing Wetan serta Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 3 Sumbermancing Wetan. Pertama, patut kiranya kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat barokah hidayah inayahnya, kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju jalan terang benderang, yaitu berupa ajaran agama Islam. Amin. Bapak Ibu serta kepala sekolah, sebelum saya memulai kegiatan ini, perlu saya ucapkan selamat datang para guru hebat SD Negeri 3 Sumbermancing Wetan. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi wujudkan budaya positif di sekolah tercinta. Bapak Ibu, tujuan daripada kegiatan ini perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah melaksanakan secara pribadi tanggung jawab sebagai calon guru penggerak, karena saat ini modul 1 ini sudah selesai dan di akhir ini 1.4 calon guru penggerak diwajibkan untuk mengimplementasikan dengan aksi nyata di lembaga masing-masing berupa penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, saya sampaikan juga, saya berdiri di sini bukan maksud untuk menggurui Bapak Ibu, bukan artinya saya paling pintar, tapi saya berdiri di sini ingin kita berkolaborasi, saling sharing, saling belajar agar tujuan yang kita harapkan ke depannya dapat terwujud dengan baik. Bapak Ibu, dalam desiminasi hari ini ada 7
materi yang sudah kami pelajari dalam modul 1, yaitu yang pertama perubahan paradigma pembelajaran, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Dengan harapan setelah kita belajar bersama berpraktik baik pada hari ini, saya secara pribadi mengharapkan nanti kita bisa mengembangkannya di lembaga kita agar lebih baik untuk ke depan. Amin. Bapak Ibu, kita mulai materi yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran sekarang ini banyak mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Bisa diumpamakan dengan teori menggenggam tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan sesuatu pada kertas tersebut. Kemudian genggamlah kertas tersebut dengan sekuat tenaga. Teman Anda B akan membuka genggaman Anda dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara, membujuk, menghardik, mengancam, merayu, menyuap, apa saja akan dapat membuka genggaman tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, ini mari kita bertanya pada diri kita. Pada posisi A dan B, kira-kira siapa yang bisa membuka genggaman tangan tersebut? Ya, yang bisa membuka adalah yang memiliki tangan yang menggenggam. Artinya kontrol itu berada pada diri sendiri. Nah, paradigma baru adalah suatu perubahan di mana di dalam kurikulum Merdeka ini menitik beratkan pada pembelajaran berpihak pada murid, yang kemudian secara umum disebut pembelajaran berdiferensiasi. Di situ dijelaskan bahwa pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berupaya memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Tujuannya membantu peserta didik dalam belajar, meningkatkan motivasi dan pencapaian hasil belajar, menjalin hubungan yang harmonis dalam belajar, menjadi pembelajar mandiri, kepuasan dalam belajar. Pembelajaran berdiferensiasi ini bertujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Next. Nah, kita ketahui bersama bahwa profil pelajar Pancasila mengandung nilai-nilai. Ada berapa nilai, Bapak Ibu? 6. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Inilah nilai-nilai yang diharapkan dapat tumbuh pada diri murid-murid kita di sekolah, sehingga mereka menjadi generasi yang siap menghadapi era generasi emas ke depan. Kemudian sebelum ke materi kedua, perlu saya sampaikan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu membutuhkan waktu, membutuhkan
membutuhkan strategi evaluasi mulai dari asesmen diagnostik maupun non diagnostik, dan pembelajarannya bervariasi sesuai kebutuhan siswa, kemudian juga evaluasinya berkelanjutan. Kemudian kita lanjut pada materi yang kedua adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya hukuman atau sanksi maupun juga penghargaan ataupun imbalan. Pendekatan ini menitik beratkan pendekatan positif tanpa kekerasan, merefleksi kesalahan, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Artinya begini Bapak Ibu, bahwa setiap anak mematuhi aturan ini didorong oleh karena adanya hukuman. Lah, ketika aturan itu tidak ada, apa yang terjadi? Anak akan melakukan tindakan kesalahan lagi karena yang niatnya hanya menghindari hukuman. Kemudian penghargaan, imbalan, ini anak akan cenderung akan melakukan tindakan yang benar kalau ada penghargaan. Kalau ada penghargaan atau imbalan, anak cenderung akan keluar dari jalurnya. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mencapai kebahagiaan. Yang pertama tentunya bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Bertahan hidup ini biasanya kan pada umumnya untuk bertahan hidup membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, keamanan. Dalam penguasaan, yaitu setiap manusia ingin punya harga diri, kemampuan biar diakui, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima. Artinya apa? Manusia akan selalu punya rasa ingin dipedulikan oleh orang lain, diterima, kemudian juga menjadi bagian dari yang lain. Yang keempat adalah kebutuhan kesenangan, bermain, antusias, kepuasan, kebanggaan, tertawa, dan sebagainya. Yang terakhir adalah kebebasan, bahwa kebutuhan manusia itu ingin bebas mandiri, bebas memiliki pilihan, mengendalikan, mencoba hal baru atau inovatif dan sebagainya. Dalam kebutuhan dasar manusia ini, apabila ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, akan menimbulkan tindakan yang salah. Contoh, apabila murid kita membutuhkan perhatian, kadang-kadang kita perhatiannya kurang, sehingga anak akan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang. Karena apa? Tidak mendapatkan perhatian yang diinginkan. Kemudian ada anak sebenarnya pandai, tapi karena tidak diakui oleh gurunya, artinya tidak dikembangkan, diberikan motivasi, sehingga anak itu akan mengeluarkan tindakan atau berpikir percuma saya berprestasi karena tidak diakui. Inilah beberapa contoh bahwasanya kebutuhan dasar manusia ini kita sebagai guru harus bisa mengidentifikasi kepada murid kita. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia.
Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi ini diantaranya karena ada hukuman atau sanksi, seperti di lembaga pendidikan ada tata tertib sehingga anak akan memakai seragam lengkap, sepatunya hitam, bawa alat tulis, buku. Kenapa? Karena itu mereka memahami adalah tata tertib. Apabila melanggar tata tertib, mereka akan paham kalau akan mendapatkan hukuman. Jadi hanya didorong karena ada hukuman. Seperti yang saya sampaikan tadi, seandainya peraturan atau tata tertib ini tidak ada, maka apa yang terjadi? Nah, anak-anak akan cenderung bebas, tidak karu-karuan, karena apa? Tidak ada yang mengikat. Ini. Kemudian yang kedua, penghargaan dulu. Penghargaan itu disebut imbalan. Yang ketiga, konsekuensi, dan yang keempat adalah restitusi. Ini penjelasannya di slide berikutnya. Hukuman, motivasi hukuman yaitu tindakan yang diberikan akibat perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau peraturan dan bersifat searah. Searah itu dalam arti hanya kepada anak yang melanggar. Hukuman berdampak negatif pada pelaku, ya pada murid kalau di sekolah, karena munculnya keterpaksaan dalam tindakan serta motivasi intrinsik yang negatif. Jadi dalam diri anak itu kalau dihukum, dalam diri mereka akan muncul motivasi-motivasi yang negatif. Apa saja? Mereka akan merasa tersakiti, ya tersakiti. Kemudian karena hukuman tidak nyaman, ya tidak nyaman. Kemudian ada keterpaksaan. Kenapa? Kalau saya nggak pakai kaos olahraga, nanti saya dihukum, diberikan sanksi, ya disuruh berkeliling halaman, lari dan sebagainya, menyapu halaman, membersihkan kelas. Kemudian ada rendah diri, sehingga anak itu akan merasa rendah diri, merasa menjadi anak yang tidak berguna. Karena apa? Ketika melakukan tindakan salah, mendapat hukuman, otomatis temannya kan tahu, sehingga malu, ya, sehingga menjadi rendah diri. Kemudian menyembunyikan kesalahan. Kadang-kadang anak kita itu dia kalau sudah diberi hukuman, dia kemudian ada perubahan sikap dari mereka yang seolah-olah itu tidak sesuai dengan harapan. Kenapa? Karena kesalahan itu disembunyikan diam-diam biar tidak kena hukuman. Kadang-kadang juga berbohong, itu pun menyembunyikan kesalahan. Misalnya, siapa anak-anak yang tadi membawa sapu tidak dikembalikan ke tempatnya, itu cenderung kalau nanti ada hukuman, itu anak-anak akan melempar tanggung jawab. Bukan saya Pak, mungkin si itu, mungkin si itu. Nah, inilah yang dinamakan menyembunyikan kesalahan. Kemudian yang motivasi yang kedua itu karena penghargaan atau imbalan. Pemahamannya, tindakan yang diberikan akibat perilaku yang sesuai dengan norma atau peraturan dengan berbagai macam penghargaan, pujian, imbalan. Ya, motivasi ini tidak efektif karena dapat merusak hubungan. Apa yang dimaksud merusak hubungan? Kalau di kelas kita ingin memotivasi anak yang pintar diberikan piagam, diberikan hadiah. Ya, saya juga waktu itu berpahaman seperti
ini ada sekat, ada penilaian sendiri dari teman-teman yang tidak berprestasi, sehingga seolah-olah hanya itu, pasti itu, kalau saya nggak mungkin. Nah inilah akhirnya hubungan dengan teman ini pun akan terjadi kerusakan, mematikan kreativitas. Anak itu cenderung kalau di kelas diambil 3 anak prestasi, diambil beberapa anak yang patuh diberikan hadiah. Ini yang lain pun ini bukannya termotivasi, tapi malah malas. Ya, kenapa? Merasa dirinya tidak mampu karena tidak ada bimbingan untuk pengembangan lebih lanjut bagi anak-anak yang tertinggal tersebut. Kemudian merampas hak menghargai diri, sehingga anak melakukan tindakan itu bukan karena kesadaran dari dirinya sendiri atau yang disebut dengan motivasi intrinsik, tapi karena ada penghargaan. Nanti kalau saya nilainya nggak bagus, nggak dapat, ya. Sehingga apa? Kalau penghargaan ibarat itu sewaktu-waktu dihilangkan, maka semangat belajar anak itu akan berubah. Insya Allah anak ini akan merasa, oh sekarang nggak ada, nggak usah capek-capek, ya seperti itu. Itu mungkin beberapa pendapat anak. Setiap anak pasti berpikirnya juga berbeda. Yang ketiga adalah konsekuensi. Konsekuensi ini adalah cenderung pilihan. Melakukan tindakan ini diberikan pilihan-pilihan. Apa? Tindakan yang diberikan akibat perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau peraturan, dengan berbagai pilihan jalan keluar dan membantu berperilaku lebih baik di masa yang akan datang. Motivasi ini membutuhkan penguatan jangka panjang. Artinya apa? Anak itu kalau diberikan konsekuensi ini harus tidak bisa jangka pendek, karena mereka akan bisa memilih pilihan yang mereka suka, sehingga mereka akan merasa saya terlambat disuruh milih nyapu ruang kelas, nyapu halaman, membersihkan papan tulis, paling membersihkan papan tulis saja yang mudah. Lah inilah untuk penanaman perlu jangka panjang. Kemudian monitoring berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu guru harus mengobservasi perkembangan anak ini. Kalau diberikan konsekuensi, apakah terus dilakukan, apakah bisa berubah dalam jangka waktu yang berapa lama. Kemudian stimulus respon. Jadi konsekuensi ini, kalau kita memberikan stimulus berupa perintah, aturan atau tindakan, baru akan direspon oleh murid. Jadi anak itu hanya cenderung menunggu stimulus-stimulus yang ada. Kemudian ada positifnya, yaitu menghormati peraturan. Jadi anak ini akan menghormati peraturan yang sudah ada, baik di kelas maupun di sekolah. Kemudian anak akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi kesalahan yang dibuat murid ini anak sulit untuk merenungi, untuk memperbaiki dari dirinya sendiri, karena semua sudah diberikan di depan yang berupa stimulus tadi. Kemudian yang keempat adalah restitusi. Restitusi adalah tindakan yang diberikan tidak sesuai dengan norma atau aturan, dengan mengajak pelaku untuk sadar dampak dari sebuah tindakan serta menumbuhkan solusi dalam diri untuk memperbaiki tindakan tersebut. Tujuan utamanya menumbuhkan motivasi intrinsik positif dalam diri anak. Motivasi ini akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, fokus dalam pemecahan masalah, menghargai diri dan orang lain, memegang kontrol diri dan semangat memperbaiki kesalahan.
Motivasi restitusi inilah yang menjadi acuan utama di dalam menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Mungkin nanti ini dijelaskan keterkaitannya ada di dalam posisi kontrol seorang guru. Jadi nanti ada materi tentang kita itu sebenarnya berada di kontrol mana yang kita laksanakan selama ini. Kemudian juga restitusi ini juga berhubungan dengan cara menangani masalah yang dilakukan anak dengan menumbuhkan motivasi intrinsik yang positif. Nah, mungkin sebelum ke posisi kontrol restitusi, ya ini mungkin Bapak Ibu guru maupun Ibu kepala sekolah mungkin ada yang ingin bertanya, nanti kita sharing, bukan saya nanti bisa menjawab semua, tidak, karena mungkin saya yakin Bapak Ibu materi-materi itu sudah dilaksanakan setiap hari, cuma kita terkadang tidak memahami pada posisi mana materi itu yang kita laksanakan. Monggo Bapak Ibu yang berhubungan dengan paradigma pembelajaran diferensiasi, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku, dan keempat kebutuhan dasar manusia. Monggo. Yang dari materi tadi, ya kira-kira aku belum paham tentang ini tuh maksudnya di mana gitu. Monggo Ibu. Terkait dengan intrinsik dan eksplisit tadi. Terkait dengan eksplisit dan intrinsik tadi, apakah anak-anak itu harus melakukan sesuai yang ada di lembaga atau patuh kepada gurunya? Terutama biasanya anak-anak itu apabila disuruh itu lebih patuh pada gurunya daripada kegiatan yang diaturkan di lembaga atau di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah Bu Sumini. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan sering kita alami terutama di lingkungan pendidikan. Bapak Ibu, bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik dalam diri anak agar anak ini dapat berperilaku sesuai nilai-nilai yang ada. Nanti ada di materi akhir awal setelah ini nanti ada nilai-nilai kebajikan dalam keyakinan kelas. Jadi motivasi intrinsik itu dari dalam diri kita ini tumbuh kesadaran apa yang kita lakukan itu karena apa? Apakah satu memenuhi kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi, itu faktornya, atau kedua, ataukah karena ada hukuman atau sanksi, ataupun ada penghargaan atau imbalan dan juga konsekuensi. Ekstrinsik ini dari luar. Kalau motivasi ekstrinsik dari luar, yaitu apa yang kita lakukan kepada anak, apa yang kita jabarkan kepada anak, apa yang kita berikan kepada anak, ini adalah motivasi ekstrinsik. Jadi kedua motivasi ini diharapkan nanti ekstrinsiknya positif, intrinsiknya juga positif. Nah, inilah yang dinamakan budaya positif. Tentunya tidak bisa dilakukan oleh satu guru, dua guru, tapi harus seluruh warga sekolah. Harapannya apa? Lingkungan yang berbudaya positif, yang terdiri dari elemen guru, murid, komite, dan orang tua, ini harus berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif dengan tujuan menumbuhkan motivasi-motivasi positif dalam diri anak.
Nah inilah yang nanti akan menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Mungkin dari bapak ibu yang lain ada yang mau menambahkan? Ya. Jadi saya mau tanya, untuk motivasi intrinsik berarti itu harus dua-duanya atau milih salah satu? Kalau misal salah satu, lebih baik yang mana? Oke, terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Untuk motivasi intrinsik itu apapun, tidak hanya satu dua. Harapannya itu semua. Hukuman itu juga positif, sanksi itu juga positif. Makanya ke depan ini kan motivasi intrinsik yang di sini ini untuk mengobati atau mempersiapkan yang namanya disiplin positif. Jadi di situ kan dari dirinya itu karena apa? Takut hukuman sanksi. Diharapkan gini, dari hukuman sanksi maupun penghargaan ini tidak ada yang efektif. Ya, yang efektif adalah anak itu merasa sadar dan tumbuh dalam dirinya dua, yaitu mandiri dan bertanggung jawab. Sehingga anak itu ketika melakukan tindakan akan selalu dipikir, kalau saya begini, dampaknya begini, sehingga anak itu tidak akan bertindak yang salah. Jadi menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan solusi cara memperbaiki kesalahan itu dari diri mereka, dari diri murid-murid. Inilah yang harapan kita yang dinamakan dengan mandiri, menumbuhkan cara berpikir dan mencari solusi sendiri. Kemudian bertanggung jawab apa yang dilakukan oleh murid ini, mereka tanpa disuruh diperintah ini sudah bertanggung jawab. Artinya kalau saya mengganggu teman berarti akan menyakiti, karena dia tanggung jawab, dia tidak akan mengganggu temannya. Hanya begitu, sehingga Pak, karena konsep inti dalam budaya positif ini saling berkaitan, didasari dengan paradigma pembelajaran yang baru tadi dan sampai kebutuhan dasar manusia. Jadi harapan ke depan itu tidak ada lagi hukuman atau sanksi yang kita berikan kepada murid kita. Kita ajak duduk bersama, kita ajak diskusi dengan baik, dengan harapan anak itu akan sadar, tumbuh dari dirinya. Inilah yang nanti akan menjadi kepribadian jangka panjang, sehingga tidak sebentar umat lagi, sebentar melakukan lagi gitu. Mungkin Ibu sudah ada lagi? Nah, kalau sudah kita lanjut materinya. Posisi kontrol. Nah, ini Bapak Ibu, saya juga ketika mempelajari ini juga kaget, karena selama perkuliahan dulu juga nggak ada materi ini. Ini saya dapat dari program guru penggerak. Jadi kita itu sebagai guru itu bisa membaca diri kita berada di mana kita, posisi kita ketika kita melakukan pembelajaran kepada murid. Contoh, ada posisi kontrol penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada restitusi. Mungkin Bapak Ibu masih membayangkan penghukum itu bagaimana, merasa bersalah bagaimana. Nah, marilah kita belajar bersama. Setelah slide ini kita bedah masing-masing posisi kontrol tersebut. Monggo. Nah, penghukum. Nah, penghukum ini saya secara jujur juga sering melakukan.
Ya, saya pribadi sebagai guru juga pernah melakukan, yaitu ketika menangani anak ini menggunakan kalimat yang bernada suara tinggi, marah, menghardik, mengancam. Awas kalau diulangi lagi, tak sunat misalnya begitu ya. Memaksa bahasa tubuh yang negatif, misalnya dengan tolak pinggang atau dengan menunjuk-nunjuk. Nah, ternyata setelah kita pahami, kita pelajari dalam materi ini, dampaknya itu pada murid itu negatif. Itu anak akan gampang marah, ya. Kemudian pendendam. Saya selalu dihukum, suruh lari 10 kali di halaman. Dia akan merasa dendam dan marah kepada guru yang menghukum. Kemudian juga agresif. Agresif ini melakukan tindakan yang dilakukan sadar atau tidak sadar, ini akan merugikan teman yang lain maupun dirinya sendiri. Contoh, kamu selalu datang terlambat, yang masih ramai segera keluar saja. Nah, seperti itu. Saya juga sering melakukan seperti itu. Mari kita belajar bersama. Contoh lagi, patuhi aturan saya. Awas kalau nggak mau mematuhi. Sudah, semuanya diam. Pelajaran mau dimulai. Kita kadang-kadang sering mengucapkan kalimat-kalimat tersebut sehingga secara tidak sadar kita berada di posisi kontrol penghukum. Ya, next. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Di sini beda dengan penghukum. Kalau merasa bersalah itu kalimatnya bernada suara halus, sedih, memelas, tapi menancap pada hati anak. Nah, di sini dampaknya murid akan merasa bersalah dan gagal, sehingga apa? Motivasinya akan hancur karena anak tersebut punya rendah diri, dalam belajar gagal, emosi murid itu terpendam dan memunculkan perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Bisa dikatakan posisi ini lebih berbahaya daripada penghukum. Contoh, Bapak sangat kecewa sekali karena kamu tidak mengerjakan PR. Ketika kita menyampaikan kalimat itu kepada anak, anak itu dalam hatinya dia akan merasa telah mengecewakan dan dia merasa bersalah terus dan malu ketika ketemu Pak gurunya. Kamu bagaimana Sari? Katanya tidak akan terlambat lagi. Nah, ya. Gimana coba kalau orang tua tahu kamu berbuat seperti itu? Padahal kamu saya harapkan juara, tapi nyatanya membuat Bapak kecewa. Ini dampaknya ke anak, cara berpikirnya itu lebih dalam dan dapat berakibat jangka panjang anak itu akan cenderung negatif, malas, motivasinya itu menurun. Dan untuk memperbaiki anak yang sudah kena dampak ini sangat sulit sekali, ya, sangat sulit. Next. Yang ketiga, teman. Nah, ini saya sendiri sering kalau teman sama anak akrab, ya, bercanda, tapi juga memiliki dampak positif dan negatifnya, yaitu bernada suara akrab, ramah, dan bercanda. Nah, dampaknya murid itu akan senang. Kemudian dengan gurunya akrab, setiap ketemu menyapa dan sebagainya. Kedekatan murid dengan guru ini positif, ya, dalam belajar. Apa negatifnya? Murid ini akan menggantungkan, ketergantungan, sehingga akan muncul sifat membeda-bedakan. Saya nggak mau kalau diajar sama guru itu, saya nggak suka. Aku sepingin Pak A saja. Inilah kalau kita terlalu menggunakan posisi kontrol teman, sehingga mereka murid-murid ini akan mengeluarkan pemikiran
membeda-bedakan guru satu dengan guru lainnya. Ini juga tidak baik, tapi ada dampak positifnya juga ada. Contoh, ayolah kamu pasti bisa. Kalau kesulitan nanti Bapak bantu. Nah, sambil tersenyum, ya. Ayolah, bantulah demi Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Sehingga keakraban ini berdampak positif ketika belajar anak itu semangat. Negatifnya adalah membeda-bedakan. Sehingga Pak, misalnya kemarin juga ada anak murid saya ngomong, Pak, saya kelas 6 diajar Pak Sulis saja. Ada yang seperti itu. Inilah kalau kita menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Nah, pemantau ini sebagai guru itu hanya melihat, mengawasi perilaku anak bagaimana gitu ya. Kemudian memberikan tindakan yang melanggar itu dengan konsekuensi pilihan. Nah, ayo kamu pilih mana? Menyapu halaman dari sini sampai ujung, menyapu ruangan, membersihkan halaman dan sebagainya. Jadi kita pemantau ini mengawasi, ya. Dengan sanksi ini atau pemantau menggunakan konsekuensi ini, hubungan pribadi dengan murid bisa terpisah, sehingga kadang-kala kita kalau terlalu akrab dengan murid itu kadang menganggap kita teman, tidak paham di mana posisi kita berada sama murid tersebut. Misalnya kita ketika pembelajaran, ya, halo Pak, nah seperti itu. Ini kan sesuai etika kan kurang sopan, karena Bapak Guru menganggapnya sama dengan temannya. Di sini contoh, saya buatkan contoh. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Ya, saya tunggu. Nah, ini pemantau. Pemantau itu tidak sama dengan penghukum, pembuat rasa bersalah. Cenderung kalimat-kalimat yang diucapkan ini nadanya tidak terlalu kasar, ya, halus, tapi mengena. Artinya apa? Mengena. Anak melanggar, ayo kalau kamu melanggar, yang terjadi apa? Nah, itu anak diberikan konsekuensi. Kemudian restitusi. Nah, ini paling sulit. Inilah tujuan puncaknya, yaitu sebagai restitusi. Ini nanti dikatakan itu sebagai manajer. Jadi guru itu harapannya itu ke depan tidak jadi penghukum, tidak jadi pembuat rasa bersalah, tidak menggunakan posisi lemah, kemudian konsekuensi. Yang kelima inilah yang nanti harapannya semua guru bisa sebagai posisi restitusi atau disebut dengan manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Tidak bisa anak itu muncul tumbuh kesadaran dari suatu peristiwa dengan sendirinya tanpa ada bimbingan. Nah, ini tugas kita apa? Membimbing, mengarahkan, menumbuhkan, menanamkan, mengembangkan. Inilah tugas kita. Contohnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu
Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, dalam kalimat inilah seorang guru memberikan stimulus pada berpikir anak untuk memperbaiki kesalahannya dengan anak itu berpikir sendiri, golek ide, mencari solusinya biar nggak diulang. Nah, itu dilanjutkan seperti itu dialognya. Kemudian kita beri penguatan, baik saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Ini adalah penguatan. Penguatan ini sangat penting karena dapat memberikan keyakinan yang paling bagus kepada anak. Kemudian next. Nah, ini ya tinggal 2 materi lagi. Keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang disakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Bapak Ibu, di lembaga kita ada tata tertib sekolah. Apakah salah? Tidak. Keyakinan kelas ini berangkatnya dari terbentuknya tata tertib sekolah atau peraturan sekolah. Keyakinan kelas lebih dikerucutkan di kelas, tapi tidak tata tertib ini nanti masih bersifat kalimatnya negatif, bersifat pendukung. Nah, ini yang diharapkan nanti kita semua Bapak Ibu guru kelas nanti ke depan kita coba bersama-sama membuat keyakinan kelas, langkah-langkahnya bagaimana. Nah, makanya dibutuhkan yang namanya komunitas praktisi. Tujuannya apa? Mengembangkan sehingga kita ada tindak lanjut, ada observasi, evaluasi dan sebagainya. Untuk kembali ke keyakinan kelas, ini bersifat abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Ya, lebih rinci dan konkret. Kalimatnya berupa pernyataan yang universal secara umum, dibuat dalam bentuk positif yang tadi sudah saya jabarkan. Kemudian keyakinan kelas ini tidak perlu membuat terlalu banyak, ya kita buat sesuai yang bisa kita jangkau, ya yang kita jangkau misalnya membuat 5 sampai 10 saja, nggak usah terlalu banyak. Nanti anak-anak nggak fokus, tidak memahami keyakinan kelas nanti. Kemudian semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau musyawarah. Kemudian meninjau kembali dari waktu ke waktu. Next. Langkah-langkahnya yang pertama, warga sekolah menurut peraturan yang disepakati. Kalau warga sekolah kita ke keyakinan kelas, artinya guru kelasnya dengan murid. Ini menyusun bersama dengan anak-anak. Kemudian menuliskan pada papan tulis atau kertas yang lebar semua masukan pendapat anak-anak tentang yang diinginkan untuk kesepakatan di kelas tersebut. Kemudian sebagai guru yang negatif kita ubah ke positif kalimatnya, kemudian menemukan nilai-nilai kebajikan, ya nilai kebajikan yang kita yakini itu ada beriman, peduli dan seterusnya yang sudah di slide itu ya. Next. Nah, ini adalah contohnya. Nah, ini karena kertasnya putih sehingga tidak terlalu jelas. Ini pakai kertas manila. Ini anak-anak saya ajak duduk, diawali dengan memberikan pemahaman dulu, biar anak-anak itu nanti ketika proses ini sudah mengerti. Kalau langsung anak-anak bingung nanti apa maksudnya, kan nggak ngerti. Kita beri pemahaman dulu, maksudnya buat apa, langkahnya bagaimana, tujuannya apa, manfaatnya bagaimana. Ini kita berikan pemahaman. Yang pertama, kita menyusun kesepakatan kelas. Setiap anak membuat satu kesepakatan kelas. Misalnya, tidak boleh mencontek kalau ulangan, tidak boleh datang terlambat,
Ini adalah dari anak-anak yang kemarin saya kumpulkan. Tidak boleh mengganggu teman yang belajar, harus memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari guru dan sebagainya. Nah, ini kalimat-kalimat ini masih negatif ya. Contoh, tidak boleh datang terlambat. Kata-kata tidak boleh ini masih negatif. Jadi kita rubah dengan positif, yaitu datang tepat waktu. Jadi kita sederhanakan dengan kalimat yang positif, datang tepat waktu. Kemudian tidak boleh mengganggu teman ketika pembelajaran di kelas. Itu masih negatif. Jadi kita ubah, saling menghargai dengan teman. Nah, itu arahnya nanti ke sana. Nah, nilai kebajikannya apa? Nah, nilai kebajikannya misalnya saling menghargai dengan teman di kelas ketika pembelajaran. Ya, nilainya ya saling menghargai. Kemudian memakai seragam lengkap itu bukan disiplin lagi, itu sudah diganti keteraturan. Jadi yang lebih positif, nilai-nilai kebajikannya yang universal, yang umum. Nah, yang materi terakhir, nah setelah ini nanti Bapak Ibu bertanya. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Proses dialog antara guru dengan murid atau orang tua dengan anak untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini adalah pendekatan untuk membantu murid ini memiliki tujuan disiplin positif, memperbaiki diri setelah berbuat salah. Jadi artinya restitusi bukan menebus kesalahan, tapi memberikan nilai-nilai kepada anak untuk secara sadar bahwa saya harus berbuat yang benar. Saya paham kalau saya berbuat salah akan merugikan orang lain itu. Nah ini adalah segitiga restitusi. Jadi langkah pertama dalam pendekatan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, kita panggil. Nah, ketika kita ngomong-ngomong sama anak, bicara aja diskusi, kita tenangkan dulu anaknya. Jangan langsung kamu ya yang melempar batu. Nah, seperti itu. Anak kan cenderung emosi, masih panas, kita dinginkan. Artinya apa? Kondisi psikis anak kita stabilkan dulu, biar anak itu mau ngomong tidak ada yang artinya itu merasa bersalah, takut dan sebagainya. Yang ini yang akan menghilangkan cara berpikir sehat seorang anak. Jadi anak itu kita diamkan dulu, kita tenangkan. Bagaimana kabarmu? Baik-baik, sehat-sehat gitu ya. Dan seterusnya. Kalau dia buat salah, biasa manusia itu juga sering buat salah. Tidak ada manusia yang selalu benar. Nah, kita ajak bicara ke arah sana sehingga apa? Kita beri contoh diri kita, nggak apa-apa. Bapak guru itu juga dulu pernah melakukan seperti itu. Nah, kita ajak pikirannya, kita jalankan, kita dinginkan, kita stabilkan. Setelah itu validasi tindakan. Kira-kira kamu melakukan itu alasannya apa? Pak, itu teman saya di sebelah itu Pak, kalau pinjam penggaris gak mau ngojek langsung diambil. Oh, terus kamu melakukan apa? Ya, saya bentak-bentak Pak. Oh, ya itu kamu memang siapapun akan merasa itu pasti membentak. Ada lagi yang lebih parah bisa dilakukan, misalnya melempar buku, tas. Nah, apakah itu yang kita harapkan? Kan tidak. Kita validasi tindakan alasan bagaimana yang dilakukan, masih ada yang terburuk bisa dilakukan lagi. Jadi kita minimalisir biar paham. Kemudian
menanyakan keyakinan. Nah, ini baru kita mengarah menumbuhkan motivasi intrinsik yang positif. Kira-kira keyakinan apa yang harus kamu penuhi? Saling menghormati, Pak. Iya. Kita ajak bicara secara halus. Nanti anak kita coba berikan stimulus. Kamu kira-kira bagaimana solusinya untuk memperbaiki masalah itu? Jadi anak akan berpikir, aku harus begini, begini. Oh, gini Pak, saya ajak bicara teman saya mau bilang kalau pinjam, kalau izin, kalau saya itu nggak ngedit kok, kalau mau ngomong baik-baik pasti saya beri dan seterusnya. Tentu dari semua 3 langkah ini dengan bimbingan guru, tapi tujuannya menumbuhkan dalam diri anak rasa mandiri dan bertanggung jawab. Itu kalau di PPT saya bisa kok videonya. Oh, videonya. Kita lanjut lagi, nanti video kita putar di akhir ya. Sambil menunggu video, ini saya jelaskan ada langkah-langkah segitiga restitusi yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi juga saya berikan gambaran penjelasan. Guru yang mampu melaksanakan segitiga restitusi berarti guru itu sebagai manajer. Nah, ini saya ulas kembali yang awal, bahwa dalam segitiga restitusi ini tidak serta-merta sekali melakukan langsung keluar hasil. Ini harus melalui proses yang berkelanjutan. Jadi udah saya nangani anak ini pakai restitusi kok masih tetap terus biarkan, ya enggak, tetap kita lakukan terus menerus. Mungkin ada yang bertanya, Bapak Ibu, materi yang terakhir berapa poin tadi? Mohon izin bertanya mengenai segitiga restitusi. Maksud dari yang stabilitaskan identitas itu bagaimana, Pak? Menstabilkan identitas itu artinya kita menjaga hati anak, pikiran anak setelah melakukan kesalahan ini tidak merasa bersalah dulu. Jadi kita kalau anak itu kita tenangkan hati pikirannya, kita kuatkan dengan kepribadian yang baik, maka anak tersebut akan dapat berpikir dengan jernih. Artinya tidak takut dulu. Kalau dipanggil, kamu ya yang ini, anak itu kan akan cenderung emosinya kan naik, sehingga dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Jadi kita jaga kondisi psikis ya dalam diri anak itu biar tidak sampai kondisi psikisnya terpengaruh oleh tindakan sehingga cara berpikirnya juga akan negatif. Sebentar ya, saya ambilkan dulu. Coba mungkin itu videonya. Coba. Saya lanjut Bu Via, menstabilkan anak. Ini secara umum memang kondisi anak itu kita stabilkan biar dalam anak tersebut tidak muncul rasa takut,
rasa bersalah, rasa curiga, rasa was-was, sehingga anak itu akan tenang hatinya. Sehingga kalau hatinya itu tenang, kita ajak bicara, ini kan lebih mudah dan mudah untuk menemukan solusi. Gimana Bu kira-kira? Ya, mungkin yang lain sambil menunggu video. Ya. Mengenai posisi kontrol itu dari posisi kontrol sendiri yang disebutkan posisi mana yang relevan untuk memulainya. Terima kasih. Ini sangat bagus karena berhubungan dengan kita sebagai guru. Tadi dalam posisi kontrol ini ada 5 yang relevan. Itu kita itu nggak mungkin lah bisa melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer. Sudah Bu, sudah saya kirim. Jadi posisi kontrol yang relevan nggak mungkin kita langsung ke manajer, tapi kita harus dimulai dari posisi teman dulu. Setelah itu teman, kita menjadi pemantau, kita tingkatkan lagi menjadi manajer. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ada guru kepala sekolah kalau mau bertanya? Ya, sebentar. Terima kasih. Tadi Pak Des menjelaskan tentang anak sebagai teman, cara menyampaikan ke anak. Begitu juga apabila kita dalam mengajar itu sebagai teman, begitu juga kalau kita sebagai pendidik, dikatakan anak apabila keras adalah anak itu akan menjadi minder atau apa tadi takut gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kadang-kadang anak-anak itu kalau sebagai teman itu anak-anak itu ke gurunya itu lama. Kadang-kadang tadi sudah bilang halo bagaimana gitu, sudah datang iya Pak. Kadang-kadang kalau sebagai teman anak-anak itu lama ke guru. Itu bagaimana cara mengatasinya? Kalau kita kerasi anak-anak itu akan menjadi minder atau takut kepada guru. Nah itu kita sebagai pendidik bagaimana caranya supaya anak-anak itu juga sebagai teman juga jangan sebagai minder kepada atau penakut kepada guru. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Memang dalam prakteknya kita sering menemui kalau anak itu kita sebagai teman kita tumbuhkan keakraban dengan guru sehingga terbentuk hubungan yang harmonis antara guru dan teman. Ini juga akan mendukung pembelajaran dampak positifnya. Akan tetapi bagaimana anak itu akrab dengan guru ini juga bisa mengontrol agar tidak menyamakan dengan teman apapun cara sikap berbicara. Ini pun juga dengan bimbingan sebagai guru. Kenapa? Dasar teori kontrol mengatakan yang bisa mengontrol seseorang itu hanya dirinya sendiri, bukan kita. Walaupun kita guru, kita nggak bisa mengontrol anak, nyetir anak harus begini, harus begini. Maka tugas kita sebagai guru adalah membimbing, menumbuhkan agar dalam diri anak, dalam menjalankan kontrolnya, ini tumbuh dari dirinya sendiri. Nah inilah tujuan utama apa yang disebut budaya positif,
lingkungan sekolah yang sudah menerapkan budaya positif, otomatis semua warga sekolah di dalamnya memiliki peranan, lingkungannya kondusif, mendukung anak-anak belajar, kegiatannya juga sama, positif, kemudian peran dari guru juga berjalan dengan baik. Nah, inilah yang dinamakan tidak bisa dilaksanakan hanya satu atau dua guru, tapi harus seluruh warga sekolah. Dan juga orang tua, kita harus bangun kolaborasi untuk mengembangkan, menyambung. Kalau di lembaga sudah ditanamkan budaya positif, di keluarga juga harus ditanamkan biar hasilnya lebih maksimal. Mungkin itu. Dan Bu, monggo, ini suaranya agak lirih. Itu hanya contoh, walaupun masih jauh dari kesempurnaan, hanya sebagai gambaran. Mudah-mudahan kita nanti bisa mencoba dan melaksanakan kegiatan-kegiatan implementasi atau refleksi dari konsep inti disiplin positif. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, semoga materi awal sampai akhir konsep inti dari budaya positif ini kedepannya harapannya satu, komunitas praktisi ini terbentuk untuk memajukan lembaga, kemudian juga akan mendukung
perwujudan budaya positif di sekolah agar anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang cerdas, mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya paparkan. Saya mohon maaf ada kurang lebihnya. Secara pribadi saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan surah al-Mustaqim. Wassalamualaikum